Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Di mana di video kali ini, yaitu di video part 2 di roadmap belajar membuat laporan keuangan bersama BBR Institute. Sini kita akan melanjutkan studi kasus di video part pertama tentang kantor pengacara Abdullah. Di mana di video part pertama kita telah mempelajari tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan yang benar-benar dari awal hingga jadi sebuah laporan keuangan yang siap disajikan dengan menggunakan tools software akuntansi berbasis Mayob. Dan juga di sela-sela materi fase 1 telah diselipkan bagaimana tentang cara membaca laporan keuangan. Dan sekarang di video part kedua kita akan lebih difokuskan tentang bagaimana cara memulai, cara menggunakan laporan keuangan yang telah kita buat untuk tujuan bisa menerbitkan saham ya. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan di usaha kita semua ya. Karena sudah kita ketahui bersama, agar bisnis kita bisa terus semakin berkembang juga dibutuhkan dukungan modal yang cukup ya. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita akan coba menggunakan atau memanfaatkan laporan yang sudah kita buat untuk bisa menerbitkan saham. Nanti sahamnya bisa dimiliki oleh saudara-saudara, sahabat semua, rekan-rekan, sahabat, atau siapapun yang mempunyai kelebihan harta dan ingin menginvestasikan uangnya di usaha sahabat-sahabat semua, maka nanti bisa ya. Untuk langkah, dan saya sarankan juga bagi sahabat-sahabat semua yang langsung menonton video part 2, disarankan untuk menonton part 1-nya terlebih dahulu ya, agar bisa mengerti lebih paham lagi tentang apa yang dijelaskan di video part kedua ini. Dan juga saya ingatkan sekali lagi bagi sahabat-sahabat semua, dan tidak bosan-bosannya saya ingatkan terus bagi sahabat-sahabat semua yang ingin memiliki software akuntansi berbasis Mayob ini, bisa dipesan melalui link yang ada di deskripsi ya. Nanti akan mendapatkan software akuntansi Mayob, software akuntansi berbasis Excel, dan juga plus e-booknya, e-book modul tentang modul teknis pembuatan laporan keuangan dengan Mayob, dan juga modul e-book software e-book Understanding Sirkah terbitan BBR Institute. Dan juga ada bonus template tools sales template untuk memudahkan analisis penjualan, dan juga ada software akuntansi yang dikhususkan untuk yayasan yang sesuai dengan standar ISAK nomor 35. Semua paket tersebut bisa didapatkan hanya dengan 275.000 ya, dengan lisensinya seumur hidup, dan juga gratis pelatihan dan bimbingannya dalam bentuk video tutorial dan juga konsultasi langsung melalui WA. Baik sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan pembahasan tentang studi kasus kantor pengacara Pak Abdullah ya, dimana di video part kedua ini diskenariokan bahwa Pak Abdullah di bulan Januari 2023 merencanakan untuk menambah unit usaha baru di bidang perdagangan toko komputer di daerah Kota Bandung, di mana diestimasikan membutuhkan tambahan dana 267.000. Sehingga jika tambahan modal ini sudah terpenuhi, total modal usaha Pak Abdullah menjadi 100 juta. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, Pak Abdullah berencana ingin menerbitkan saham melalui cara syirkah dengan beberapa rekanan Pak Abdullah, yaitu Pak Hadi dan Pak Dani, di mana telah disepakati bersama akad syirkah yang akan digunakan adalah akad syirkah mudorobah dengan nisbah 60-40, yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk investor dengan jangka waktu 5 tahun dengan komposisi modal sebagai berikut. Pak Abdullah 40 juta, Pak Hadi 40 juta, dan Pak Dani 20 juta. Jadi totalnya 100 juta. Oke ya, nanti untuk rinciannya kita akan jelaskan pada saat kita praktek. Kemudian untuk akad mudharabah kurang lebih skemanya seperti ini ya. Jadi kita ada proyek usaha yaitu kantor pengacara dan juga perdagangan di toko komputer. Jadi syarat dan rukunnya salah satunya harus ada proyek usaha, harus ada pemilik dana, harus ada pengelola dana.
Jadi pemilik dananya yaitu sudah ada ya. Yang ketiga tersebut pengelolanya adalah pemilik dananya ada Pak Abdullah sendiri, Pak Hadi dan Pak Dhani. Sedangkan pengelolanya adalah Pak Abdullah. Di mana dalam akad mudharabah ini salah satu di mana ada satu pihak atau lebih yang menjadi pengelola dan ada di lain pihak lagi yang hanya sebagai pemilik dana, yaitu tidak ikut campur di bidang pengelolaan dana. Inilah salah satu ciri khas dari syirkah dengan akad mudharabah. Kemudian untuk skemanya nanti ketika proyek usaha ini menghasilkan hasil usaha ataupun kerugian. Yang namanya usaha tidak mungkin keuntungan terus, ada yang namanya kerugian. Jadi bisa untung, bisa juga menghasilkan kerugian. Dalam akad mudharabah, prinsip dasarnya yaitu ketika terjadi keuntungan usahanya maka harus dibagikan kepada seluruh pihak yang bersyirkah, di antaranya pemilik dana dan pengelola dana dengan nisbah yang telah disepakati bersama, di mana diskenariokan nisbah di sini yaitu 60-40. Dan jika ruginya itu ada dua kemungkinan. Pertama, jika disebabkan oleh risiko alami bisnis seperti kerugian karena memang daya beli lagi menurun, atau seperti ada hal-hal di luar perkiraan seperti adanya pandemi seperti di tahun 2019 atau ada bencana sehingga menyebabkan kerugian, maka kerugian ini harus ditanggung, kerugian materinya harus ditanggung oleh pemilik dana, di mana pengelola dana menanggung kerugian berupa pikiran, tenaga, ataupun waktu selama mengelola usaha tersebut yang tidak memperoleh apa-apa. Namun, jika kerugiannya disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka 100% kerugian materinya juga ditanggung oleh pengelola. Oke ya, sampai di sini mungkin kita bisa sedikit ada gambaran tentang bagaimana skema kerjasama akad syirkah mudharabah. Namun jika masih bingung atau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya langsung kita praktekkan saja ya dengan menggunakan software akuntansi Mayog. Kita buka lagi, ini yang telah kita kerjakan di part pertama ya. Ada balance sheet atau neraca dan laporan laba rugi. Ini laba ruginya ya, yang telah kita ekspor ke dalam Excel dan PDF. Ini dalam bentuk Excelnya dan ini dalam bentuk PDF-nya. Oke ya, sampai di sini kita review sedikit apa yang telah kita kerjakan di part pertama. Kita lanjut masuk ke skenario ini ya. Karena kita akan membuka unit usaha baru dan tambahan modal dan juga pemodalnya yang tadi hanya Pak Abdullah sendiri. Pak Abdullah sendiri ya, bisa kita lihat di sini. Untuk ekuitas hanya ada Pak Abdullah. Nah, sekarang ada Pak Hadi dan Pak Dhani yang ikut bergabung di usaha Pak Abdullah ini. Sehingga bagaimana untuk pencatatan dan pengakuan akuntansinya? Langkah-langkah pertamanya kita harus melakukan tutup buku dulu ya. Jadi si laba berjalan ini harus ditutup dan Stripe juga harus ditutup. Untuk teknisnya kita masuk ke software akuntansi Mayog. Kita lakukan tutup buku Start New Year, Start Financial Years. Ini kita akan ke tahun 2023, ini terakhirnya Desember saja. Ya. Nah, akhirnya sudah ditutup ya. Tanda-tandanya sudah dilakukan tutup buku oleh software akuntansinya. Kita bisa lihat di sini. Kita masuk ke 31 Januari 2022 atau 1 Januari. Nah, 1 Januari 2023.
Nah, yang current earning atau laba berjalan otomatis oleh sistemnya ditutup, dipindahkan ke laba ditahan atau return earning 1.530.000. Kemudian cara untuk melakukan tutup buku, kita bisa melakukan penjurnalannya. Ini kita menutup akun Stripe dulu. Di sini kita bisa isikan di memo menutup akun Stripe, dimana kita tutup akun Stripe-nya karena Stripe atau pengambilan pribadi oleh Pak Abdullah itu otomatis akan mengurangi modal. Ketika modal berkurang, dia harus didebit. Maka Stripe lawannya harus ada di sisi kredit. Biar lebih mudah, kita modal Pak Abdullah dulu berkurang di sisi debit sebesar 1 juta karena Stripe di neraca berjumlah 1 juta. Nah, kemudian pasangannya Stripe yang bertambah, seolah-olah bertambah di kredit, padahal dia sebenarnya mengurangi ya, karena akun Stripe normalnya minus di neraca. Nah, nanti kita ingin dibuat jadi plus positif, dibuat 0, caranya kita akun kembali 1 juta di kredit. Jadi modal Abdullah akan berkurang, Stripe juga yang minusnya seolah-olah akan ditambah jadi 0, 1 juta. Di code saja. Oh, ininya karena sudah tutup buku, jadi kita harus dimulai di tanggal 1 Januari 2023. Record ya. Kemudian kedua kita menutup, kita lihat dulu hasilnya. Hasilnya Stripe sudah tidak ada ya, sudah kosong, dan modal Abdullah sudah berkurang menjadi 16.220. Langkah selanjutnya kita harus menutup laba ditahan ini ya. Kita harus pindahkan ke modal Abdullah. Karena ini positif, berarti ini mengindikasikan usaha di tahun sebelumnya menghasilkan profit atau keuntungan sebesar 1.530.000. Logika akuntansinya, setiap keuntungan berarti akan menambah modal, ya ditutupnya ke modal Abdullah. Kita langsung melakukan jurnal menutup laba ditahan. Otomatis pertama modal Pak Abdullah akan bertambah, berarti dia akan dikredit. Yang didebitnya apa? Yaitu retained earning sendiri atau laba ditahan sebesar 1.513.000. Dan di sini ininya kita equity ya. Modal Pak Abdullah bertambah di sisi kredit. Kita langsung lihat aja hasilnya. Nah, ini ya. Ketika kita telah melakukan tutup buku di tahun buku yang baru, maka yang namanya retained earning, current earning, Stripe, semuanya akan ditutup dan dipindahkan semua ke modal Pak Abdullah. Jadi modal Abdullah yang murninya ada 17.733. Yang ininya aktifannya tidak ada berubah ya ketika melakukan tutup buku, karena sudah ada akun bantu yang bernama current earning atau laba berjalan dan laba ditahan retained earning. Kita bikin dua layarnya biar lebih enak. Nah, kemudian di skenario kan tambahan modal 100 juta ya. Kayak tambahan modal 82.267, dimana ini komposisi modalnya ada Pak Abdullah 40 juta. Nah, modal Pak Abdullah ada 40 juta ya. Kita lihat di neraca ada 17.733, berarti masih kurang berapa? Kita di sini saja ya. Sama dengan 140 juta modal komposisi Pak Abdullah diskenarikan 40 juta di 2 ya, dikurangi, nah berarti dia kurang 22.267.000. Kemudian kita akan melakukan penjurnalannya.
Ini ya, untuk karena Pak Abdullah sudah ada modal 17.733, sedangkan komposisi modal yang disepakati 40 juta, berarti Pak Abdullah harus menambah eh, permodalannya dari dana pribadinya sebesar 22.267. Kita skenario kan bahwa di tanggal 1 Januari Pak Abdullah sudah menyetorkan dana segini ya untuk ke kas perusahaan. Kita langsung lakukan jurnalan. Jurnalnya adalah kas bertambah karena ada kas masuk dari dana pribadi Pak Abdullah sebesar 22.267.000. Kemudian kita di sini pasangannya modal Pak Abdullah ya. Modal Pak Abdullah bertambah juga di sisi kredit 22.267.000. Kita lihat hasilnya langsung. Nah, modal Pak Abdullah sudah sesuai dengan yang diskenariokan ya. Sudah sesuai dengan yang diskenariokan yaitu 40 juta. Tugas kita sekarang yaitu mendokumentasikan atau mencatat modal Pak Hadi dan Pak Dani. Dan kita estimasikan bahwa tanggal 1 Januari ini Pak Abdullah, Pak Hadi, dan Pak Dani sudah menyetorkan kasnya untuk kas perusahaan. Pak Hadi yang Pak Abdullah sudah kita jurnal, yang ini belum ya. Kita langsung melakukan penjurnalan. Sebelum menjurnal, karena kita belum ada akun Pak Hadi dan Pak Dani, kita harus buat terlebih dahulu akun. Seperti biasa, buat kita di akun list. Kita buat new, ini 002. Di sini Pak Abdul modal tadi ya. Ini modalnya 40 juta ya. Mohon maaf, kita nolkan dulu ya. Ini nanti kita baik di jurnal saja. Nolkan dulu. Kita buat Pak Dani. Ini tidak masalah ya, walaupun nanti ini tiba-tiba berubah jadi dolar. Sebenarnya nanti kan kita hasil akhirnya dalam bentuk Excel dan PDF. Jadi mata uang di sini tidak berpengaruh ya di software. Tidak usah bingung nanti kalau tiba-tiba berubah jadi gini. Kemudian langsung kita lakukan penjurnalan. Otomatis ada kas masuk dari Pak Hadi dan Pak Dani 40 juta ya. Pak Hadi 40 juta. Mohon maaf. Kita kas dulu ya. Kita biar lebih mudah kita diutamakan yang di bagian sesi debit dulu. Kasnya bertambah 40 tambah 20 60 juta. Di lawannya kita tambah ada modal yang bertambah juga, modal Pak Hadi sebesar 40 juta. Dan modal Pak Dani 20 juta, jadi total balance 60 juta. Kita record saja. Oke. Kita lihat hasilnya. Sudah sesuai dengan apa yang diskenariokannya. Jadi modal Pak Abdullah 40 40 20. Nah, kemudian kasnya juga otomatis akan bertambah ya. Ada tambahan modal ini sebesar segini dan masih dalam wujud kas karena belum dibelanjakan untuk persediaan barang dagangan di toko komputer yang akan didirikan oleh Pak Abdullah. Mungkin sekian ya cara mulai menerbitkan sahamnya. Nah, di fatwa ini kita nanti di part-part sesudahnya kita akan bahas bagaimana cara menghitung bagi hasil ataupun kerugian ya. Nanti kita skenario ini akan terus berlanjut. Kemudian juga nanti kita akan membahas ketika bagaimana mengkonversi yang nominal-nominal ini menjadi lembar saham untuk lebih memudahkan.
Banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita pelajari, namun kita bertahap ya. Terus sekarang kita sampai di sini. Seperti biasa, eh, biar siap untuk disajikan, kita akan rubah dulu ini ke dalam bentuk Excel ya, Excel dan PDF. Kalau kita udah ada gini, tinggal merubah angka-angkanya saja sebenarnya enak. Ini kita langsung rubah di sini saja. Jadi 89, 150.000. Ininya tetap. Yang usaha juga tidak ada yang berubah. Modal Abdullah berubah jadi 40 juta. Rep Abdullah sudah tidak ada ya, sangat sudah ditutup. Kita ini kita modal hadi sebesar 40 juta juga. Di sini modal dan 40 juta juga. Modal dan ini 20 juta. Laba berjalan kita kosong ya, tidak ada, ini dihapus saja karena sudah ditutup. Ini kita ganti per 31 Januari 2023 ya. Januari 2023. Laporan laba rugi untuk sementara tidak dirubah ya, karena tidak ada yang berubah karena usahanya belum berjalan. Kita baru membahas dari sisi ekuitas saja ya. Dan sudah balance ya. Di bagian aktiva aset yaitu 102.355. Persamaan aset sama dengan utang ditambah modal. Utang ditambah modal sama dengan 102.355 juga. Jadi sudah balance. Ini dengan ini balance. Jadi sampai di sini kita sudah belajar bagaimana mulai menerbitkan saham, mencatat dan mengakuinya di laporan keuangan. Kita tinggal finishingnya ekspor ke PDF. Kita laporan keuangan pengacara Abdullah 2 ya. Kita simpan pengacara Abdullah. Nah ini di VAT kedua. Ini ya hasilnya. Neraca yang baru kita yang siap diterbitkan ya pada investor atau para stakeholder ya, para pihak yang berkepentingan terhadap usaha kita. Ini laporan keuangan yang terbarunya. Mungkin sampai di sini ya penjelasan di VAT kedua bagaimana cara memulai menerbitkan saham yang dari awal ya. Di awalnya seperti ini dulu, nanti kita akan terus kembangkan ke hal yang lebih detail lagi ya. Namun sekali lagi bagi sahabat-sahabat semua yang ingin memiliki software akuntansi Mayob ini bisa dibeli di link deskripsi ya, melalui toko official Berber Institute. Nanti akan dikirimkan melalui email. Plus bonus-bonusnya ada software akuntansi Excel, software akuntansi yayasan yang sesuai dengan ISAK 35, sales tools template untuk analisis penjualan, ebook cara penggunaan Mayob ininya ya, cara penggunaan teknis-teknis modul-modul ini juga akan diberikan, dan juga modul dan juga ebook Understanding Sirkah jilid pertama. Contoh modulnya seperti ini ya, totalnya ada 60 halaman. Jadi di sini juga berdasarkan metode studi kasus bagaimana menggunakan modul semua fitur-fitur yang ada di Mayob ya. Untuk detail teknisnya nanti juga akan dibahas di video-video terpisah. Ini untuk bocoran atau sedikit gambaran tentang modul Mayob, modul cara menggunakan software akuntansi berbasis Mayob ya. Ini juga nanti akan dikirimkan melalui email. Baik, sahabat-sahabatku semua, sekian yang bisa saya jelaskan di VAT kedua ini. Tidak bosan-bosannya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang telah menyimak video
video open class belajar membuat laporan keuangan bersama webinar Institute ini dari awal, dari part pertama sampai ke sini. Dan sekali lagi, apabila masih ada yang kurang jelas, masih bingung, jangan sungkan-sungkan untuk bisa langsung menanyakan saja di kolom komentar. Nanti saya akan bahas pertanyaan tersebut dan jika perlu nanti akan saya buatkan dalam bentuk video pembahasannya. Saya Bahtiar Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.